Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, maupun kepada kita selaku umatnya yang akan setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pada hari ini akan ada diseminasi dari pemateri kita Bapak Hilman Fauzi, yang terlebih dahulu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Etik Sukmawati SPDMM. Kepada Ibu Etik dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Riani atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pada pagi hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Cikalongpol. Pak Hilman ini jika dihitung sudah CGP yang ke-4 yang melakukan diseminasi untuk penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Cikalongpol. Dan saat kita mengamati dari setiap CGP yang ada, itu rata-rata mereka membawakan dari sisi-sisi atau sudut pandang yang berbeda tentang budaya positif ini. Dan untuk itu kami dari tim manajemen mengharapkan Bapak Ibu bisa mengambil sisi positif dari setiap diseminasi yang diberikan oleh para Bapak Ibu calon guru penggerak ini. Artinya mana yang cocok bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu ataupun di sekolah versi Bapak Ibu. Nah, saya mengharapkan supaya nantinya ke depannya hal-hal yang seperti ini atau hal-hal yang bermanfaat seperti ini bisa diambil sebagai contoh bagi Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan bersama dengan siswa-siswa seperti yang tadi saya sampaikan. Artinya begini, kalau saat ini baru di sekolah kita baru ada sekitar 4 CGP, kedepannya saya mengharap lebih banyak CGP yang bisa menularkan praktik baiknya di SMK Negeri 1 Cikalongpol. Itu saja sedikit titipan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan setiap pertemuan ini bermanfaat. Artinya tadi Bapak Ibu masing-masing punya sudut pandang yang berbeda tentang disiplin positif. Dan silahkan Bapak Ibu ambil mana yang sesuai dengan sudut pandang Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu. Karena pada dasarnya setiap kelas pasti beda cara memperlakukan kita untuk penerapan disiplin positif ini. Mangga silahkan Pak Hilman bisa berbagi praktik baiknya, kita ambil manfaatnya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua maupun untuk sekolah pada umumnya. Saya serahkan pada Ibu Riani kembali. Terima kasih kepada Ibu Etik Sukmawati SPDMM yang dalam hal ini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu
mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru datang. Saya ada pantun nih ya untuk Bapak dan Ibu yang baru datang. Belum. Pergi ke sawah membawa rantang untuk makan bersama dengan Pak Rahman. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang terhormat. Baik, sebelum saya alihkan ke pemateri kita yang akan menjadi narasumber hari ini, saya ada satu lagi pantun. Ada tape, adi ragi. Ada tape dikasih ragi. Ada gula, ada semut. Berjumpa lagi dengan saya ya. Baik, silakan kepada Bapak Hilman selaku pemateri kita yang terhormat, saya persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Cikawang Kulon, yang saya hormati Ibu Dewan Guru SMKN 1 Cikawang Kulon yang pada kesempatan ini bisa hadir dalam kegiatan penerapan budaya positif. Tidak lupa siswa dan siswi tim dari Cicalo yang selalu mendukung dalam kegiatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, bahwasannya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif sebagai syarat tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, pada sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak mohon izin sebelum lanjut saya untuk berdiri saja biar tidak kaku ya Ibu Bapak. Oke. Ibu Bapak hebat semua, sebelum dimulainya kegiatan ini tentunya dalam kegiatan selalu ada kesepakatan kelas yang dibuat terlebih dahulu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kondusif, juga sesuai yang diharapkan. Nah, di sini sebelum saya membuat kesepakatan kelas, tapi saya akan sedikit menjelaskan terkait kesepakatan kelas, juga keyakinan kelas. Khawatir ada salah persepsi antara kesepakatan dengan keyakinan kelas. Ini saya sudah mengambil kalimat, mudah-mudahan sangat dipahami oleh Ibu Bapak. Ini perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas yaitu aturan yang konkret dan spesifik yang bisa diukur dan dipatuhi oleh semua anggota kelas. Yang kedua, dalam kondisi tertentu dan diharuskan dapat menggunakan kalimat positif. Bedanya dengan keyakinan kelas yaitu prinsip atau nilai-nilai yang lebih abstrak untuk membimbing perilaku dan sikap anggota kelas sehingga membentuk budaya positif. Yang kedua, tidak dianjurkan menggunakan kalimat negatif. Ini terlihat jelas perbedaannya. Kalau yang pertama, kesepakatan kelas itu boleh saja menggunakan kalimat
negatif kalau keyakinan kelas dianjurkan tidak menggunakan kalimat negatif, dan keyakinan kelas ini sangat abstrak kalau kesepakatan kelas lebih konkret atau lebih detail. Lanjut. Nah Ibu Bapak, ini contoh saja kesepakatan kelas yang saya buat dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Yang kedua, diharapkan hadir tepat waktu untuk menghormati jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang kondusif. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kelima, saat orang lain berbicara, mendengarkan dengan seksama dan tidak menginterupsi. Yang keenam, mengangkat tangan bila ingin bertanya ataupun menambah pendapat orang lain. Yang ketujuh, tanya jawab dilakukan setelah pemateri selesai menyampaikan pemaparannya. Dan yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kegiatan serta merapikan tempat setelah selesai kegiatan. Barangkali ini hanya contoh kesepakatan kelas dan saya menggunakan kalimat positif, jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Nah Ibu Bapak hebat, barangkali mau menambahkan untuk kesepakatan kelas, mangga silakan mengacungkan, atau misalkan cukup saja tidak apa-apa. Ini hanya beberapa contoh saja untuk kesepakatan kelas yang saya buat dalam kegiatan kali ini. Ada yang mau ditambahkan Ibu Bapak atau mau lanjut saja? Oke. Ada 8, ada 9, 10. Oke. Ibu Bapak, ini merupakan proses internalisasi nilai kebajikan. Jadi kita, saya yakin Ibu Bapak sekarang juga sedang mempelajari modul CGP di Jawa Barat terkait dengan materi yang sudah atau akan saya sampaikan hari ini. Nah, cuma di sini saya ingin mereview kembali atau menyamakan persepsi. Jadi ada sub modul di penerapan budaya positif itu nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu dari mana? Nah, ini merupakan proses internalisasi nilai kebajikan. Yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita membuat kesepakatan kelas, lalu kita membuat keyakinan kelas yang diyakini oleh anggota kelas tersebut dan akan menghasilkan nilai kebajikan. Di sini sudah diartikan nilai kebajikan itu merupakan sifat atau kualitas moral yang baik yang dikembangkan melalui keyakinan dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Ini adalah hasil akhir dari internalisasi kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi Ibu Bapak, nilai kebajikan itu muncul karena adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lalu menghasilkan nilai kebajikan. Nah Ibu Bapak, kalau dulu termasuk saya pribadi, pertama masuk ke sekolah itu selalu membuat kontrak belajar. Nah sekarang itu kontrak belajar diganti menjadi kata kesepakatan kelas. Kenapa? Karena untuk menghasilkan keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas juga akan menghasilkan nilai kebajikan. Nah nilai kebajikan ini yang diharapkan mudah-mudahan dari murid itu muncul, yang memang guru di sana menjadi kesepakatan kelas. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu contoh kalimat positif. Tapi saya kasih contoh kalimat negatifnya. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Perbedaannya dalam pada kata dilarang. Bisa enggak kalau kalimat kesepakatan kelas itu negatif sama positif? Bisa. Tapi alangkah baiknya menggunakan kalimat positif. Namun di sini saya menjelaskan perbedaannya, apakah boleh atau tidak. Terus dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kalimat keyakinan kelasnya dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, berarti kami percaya bahwa membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan bersih dan tetap sehat. Nah itu kesepakatan kelasnya. Terus nilai kebajikannya apa? Siswa menjadi mandiri, disiplin, taat terhadap aturan. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas yang dibuat itu, nanti kedepannya siswa tidak membuang sampah karena dia yakin bahwa kalau membuang sampah tidak pada tempatnya berarti tidak baik, tapi kalau membuang sampah pada tempatnya akan menghasilkan kebersihan, kerapian, juga kesehatan untuk kita semua. Itu contohnya. Dilanjut. Nah Ibu Bapak, ini peraturan atau kesepakatan kelas.
Tapi di sini saya ingin ibu bapak tadi sudah disepakati ya, aktif berpartisipasi. Ini ada beberapa aturan sederhana. Coba ibu bapak sebutkan atau munculkan nilai kebajikan apa yang dituju. Yang pertama ini kembalikan barang ke tempatnya. Tapi saya sengaja keyakinan kelasnya tidak ada. Seharusnya kan dari kesepakatan lalu keyakinan kelas lalu menghasilkan nilai kebajikan. Sedangkan saya ini contohkan tidak ada keyakinannya. Barangkali ibu bapak bisa membantu untuk menjawab. Kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang diharapkannya apa? Apa? Disiplin, betul, kembalikan barang ke tempatnya, disiplin. Nilai kebajikan dalam satu kesepakatan itu bisa menghasilkan beberapa. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab, betul, ibu. Ada lagi? Adil. Adil, betul, kembalikan kepada tempatnya, bisa. Ada lagi? Amanah, bisa, dan lain sebagainya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang diharapkannya apa? Toleransi, betul. Apalagi ibu bapak? Tenggang rasa, bisa. Apalagi ibu bapak? Rasa hormat, kasih sayang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, artinya kita sudah sepakat. Berarti antara kesepakatan kelas dan nilai kebajikan itu kita udah sama persepsi. Jadi tidak salah persepsi lagi, dan kita sudah menyamakan persepsi. Boleh dilanjut Bu Riani. Ibu bapak, ini ada sedikit video saya mengambil dari kanal YouTube Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ini akan berkaitan, video ini akan berkaitan dengan apa yang nanti akan saya sampaikan ke depannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Boleh disaksikan. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet? Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin, ngapain di jam sini di kantin? Rapat, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Ibu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Udah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu, lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Randy. Ani. Cepi. Kamu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang.
meraih prestasi. Oke Ibu Bapak, dari video yang sudah ditayangkan barangkali ada yang mau menarik kesimpulan video itu tentang apa, berkaitan dengan apa, terus apa kita posisi sebagai guru itu kepada murid harus seperti apa. Mangga Ibu Bapak ada yang mau menambahkan? Aktif berpartisipasi ya tadi kesepakatannya. Mangga Ibu Bapak ada yang mau menambahkan untuk menyimpulkan apa maksud atau tujuan dari video yang sudah ditayangkan. Boleh Ibu, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, mungkin kita tidak bisa melihat siswa dari satu sisi negatifnya saja. Kenapa tadi negatif? Mungkin satu tadi kesiangan tadi ya, terus pura-pura ke toilet padahal mau kantin, itu mungkin negatifnya. Nah ini kita bisa menggali anak tersebut punya kemampuan yang bisa melebihi kemampuan dari siswa yang lainnya. Jadi intinya jangan melihat sisi negatif dari seorang anak, bahwa anak tersebut itu misalkan berbohong, tidak selamanya dia berbohong. Mungkin dia punya kemampuan yang lain, bisa di bidang seni, bisa di bidang olahraga. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh berikan tepuk tangan Ibu Bapak. Terima kasih Ibu. Sangat betul apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Eli yang sudah barusan disampaikan. Terpentingnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus menerima semua siswa itu berdasarkan kodratnya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Terus kita juga harus mengajarkan murid berdasarkan zamannya. Tidak mungkin kita mendidik anak itu pada tahun 90 disamakan dengan tahun 2024. Banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi di tahun ini. Makanya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa itu sangat unik. Kita sebagai guru diharapkan menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Boleh dilanjut. Ibu Bapak hebat semua, ini konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini yang pertama kaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini sudah saya rangkum, mudah-mudahan kalimatnya dapat mudah dipahami. Pembelajaran dengan paradigma baru bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, relevan, dan memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajaran mandiri yang setiap menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Berdasarkan visi SMKN 1 Cikalong Kulon, mewujudkan lulusan SMKN 1 Cikalong Kulon menjadi manusia unggul dan berkarakter. Artinya, mudah-mudahan dengan paradigma baru ini, siswa lebih adaptif. Sehingga kalau siswa adaptif, maka siswa itu akan memiliki karakter yang tentunya tujuan utamanya itu lebih unggul dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Oke, selanjutnya. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, boleh dilanjut. Ini bagian yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Misalkan siswa kita suruh A, siswa itu akan berpikir perilakunya itu terendah. Ini yang tidak diharapkan sebetulnya oleh guru kita semua. Siswa itu memiliki motivasi seperti ini. Boleh dilanjut. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ini juga sebetulnya tidak diharapkan. Tapi ini, motivasi ini lebih atas dibandingkan motivasi yang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya. Ini motivasi yang mudah-mudahan dimiliki oleh siswa-siswi terutama di SMKN 1 Cikalongkulon untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Sebagai guru, langkah pertama kita supaya siswa-siswi mendapatkan motivasi seperti ini apa? Yang tadi, buat kesepakatan kelas. Setelah membuat kesepakatan kelas, kita giring untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu menghasilkan nilai kebajikan. Dari sana, siswa ketika disuruh A, disuruh B, itu bukan memikirkan akan mendapatkan apa saya nanti, tapi dia sudah tahu nilai kebajikan apa yang akan saya dapatkan apabila saya memiliki motivasi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan motivasi ini bisa terbentuk di lingkungan SMKN 1 Cikalongkulon. Ini merupakan penerapan budaya positif yang sudah ada di SMKN 1 Cikalongkulon. Kemarin sudah dibahas juga oleh Bu Aira. Ada yang berkomentar memang kalau tidak salah Bu Lia Gemil ya, kurang efektif. Nah, saya memang kalau secara keseluruhan oke, tidak apa-apa kurang efektif. Tapi coba kita pikirkan Ibu Bapak, kita sudah bisa melaksanakan penerapan budaya positif seperti ini. Apakah di sekolah lain mampu? Belum tentu. Apakah di sekolah lain bisa berjalan konsisten seperti di sekolah kita? Belum tentu. Itu merupakan kredit poin positif menurut saya, menurut pandangan saya, karena SMKN 1 Cikalongkulon sudah membudayakan budaya disiplin positif, siswa dan siswi mengaji sebelum pembelajaran dimulai. Kebiasaan ini akan membentuk karakter. Karakter siapa? Karakter siswa-siswi. Nah, mudah-mudahan ketika membuat siswa-siswi terbentuk karakternya, yang tadi tujuannya, siswa-siswi dapat menjadi lebih unggul dibandingkan siswa-siswi yang lainnya. Dan selanjutnya juga, ini merupakan kolase foto-foto bukti bahwa di SMKN 1 Cikalongkulon sudah melaksanakan budaya positif. Ini saat tadarusan, misalkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ataupun 10 dan seterusnya. Oke, boleh dilanjut. Ibu Bapak, ada 5 posisi kontrol untuk menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Nanti saya akan coba jelaskan sedikit. Mudah-mudahan kata penjelasan ini sangat mudah dipahami oleh Ibu Bapak, sehingga nanti Ibu Bapak tidak bertanya posisi saya itu di mana. Tapi ketika melihat dan mendengarkan atau membaca penjelasannya, Ibu Bapak jadi paham, oh saya posisinya di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama ini posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir, selalu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini posisi penghukum. Oke, yang selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke, selanjutnya posisi ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha hal lain yang mungkin dibuat adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Yang keempat, ini posisi monitor atau pemantau. Posisi ini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau ini biasanya peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Contoh hal kesiangan misalkan, kamu tahu kan masuk ke sekolah itu yang berapa? Kenapa kamu kesiangan? Itu posisi pemantau, ciri-cirinya seperti itu. Oke, boleh lanjut. Dan yang terakhir, manajer. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang menjadi pertanyaan, posisi mana yang lebih efektif atau posisi manakah yang memang diharuskan untuk kita sebagai guru menangani siswa? Betul semuanya. Jadi saya sepakat dengan Bapak Heri, posisi kita itu harus memiliki semua posisi itu. Tidak semua ibu bapak kita bersikap seorang manajer. Contoh kecil yang baru-baru terjadi di lingkungan SMK 1 Cikalongbolan pada saat PTA. Kebetulan itu diwali kelasan oleh teman saya, Pak Maulani. Ada kejadian, Ibu Haji juga menyaksikan di sana. Apakah kita harus berperilaku seorang manajer? Ujang, kenapa Ujang melakukan ini? Aku boleh kumaha lalu seperti itu. Berarti posisi yang lebih tepat seperti apa? Bisa jadi posisi di sana itu kita menjadi posisi umum. Jadi ibu bapak memang yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh kementerian, posisi kita itu manajer. Tapi ibu bapak kita lihat dulu objeknya seperti apa. Kalau memungkinkan kita menjadi umum tidak jadi masalah. Ini bukan perkara sholat wajib atau tidak wajib, tapi di mana suatu permasalahan kita bisa melihat posisi apa yang kita harus terapkan, maka akan efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa tersebut. Bisa dipahami ibu bapak. Lanjut. Team manager. Ibu bapak ini ada video supaya ibu bapak lebih terstimulus respon terhadap 5 posisi kontrol. Namun karena enggak mau terlalu lama, di sini saya akan mencontohkan hanya posisi penghukum dan posisi manajer saja. Mangga, Ibu. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa, Cok? Alasan pagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, lanjut. Nah, yang kedua posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kita akan mulai saat Naren. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan dan Naren, ya. Berdoakan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Ibu Bapak, jadi permasalahannya Naren terlambat datang ke sekolah 20 menit. Seharusnya masuk sekolah itu jam 7.00, dia masuk ke sekolah jam 7.20. Nah, kalau kasusnya seperti ini, posisi manajer yang diharapkan, bukan posisi penghukum.
Tapi kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan, posisi di kita seperti kejadian kemarin, itu saya sepakat posisi penghubungnya lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu gambarannya Ibu Bapak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa posisi penghubung itu tidak baik, posisi teman itu tidak baik, posisi manajer itu tidak baik. Kita lihat dulu situasinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, cara untuk menyelesaikan yang lebih efektif itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah Ibu Bapak, selanjutnya menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ini kalimatnya sama, sudah saya sederhanakan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, ataupun yang lainnya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi aman dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, pemeliharaan, dan yang lainnya. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Oke, selanjutnya. Yang keempat adalah kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain sebagainya, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah Ibu Bapak, ini merupakan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita itu merasa cukup akan kebutuhan dasarnya ketika berada di lingkungan SMKN 1 Cikalong Kulon. Selanjutnya, Ibu Bapak, kemarin juga sudah dibahas terkait dengan segitiga restitusi. Nah ini saya sederhanakan, sebetulnya segitiga restitusi itu seperti asing, tapi kalau kita sederhanakan mudah-mudahan jadi dapat mudah untuk dipahami. Segitiga restitusi itu sederhananya merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua kepada murid untuk mencari solusi sehingga murid itu bisa disiplin dan bertanggung jawab. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi proses dialog segitiga restitusi yang dilakukan kita sebagai guru atau orang tua dengan siapa? Tentunya dengan lawan kita, yaitu murid, untuk mencari solusi sehingga siswa-siswi itu bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ciri-ciri dialog
menstabilkan identitas, ini contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini adalah proses dialog ketika menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Ini ciri-cirinya kalimatnya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini ciri-ciri ketika guru ataupun orang tua sedang melakukan dialog dengan muridnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan dengan ciri-ciri kalimatnya, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, posisi manajer tadi yang sudah diperankan itu telah menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu Ibu Bapak. Oke Ibu Bapak, karena materinya sangat banyak, jadi saya tidak bisa terlalu mendalam menjelaskannya. Dan sebelum lanjut, nanti saya akan saksikan, kebetulan di tugas modul 1.4 ada demonstrasi kontekstual. Saya diharuskan membuat dialog dengan siswa saya, terus mengarang cerita, mengarang skenario juga, dan dilakukan oleh saya pribadi. Namun sebelum kita menyaksikan video tersebut, Ibu Bapak, kita ice breaking terlebih dahulu, boleh? Oke, supaya tidak terlalu tegang. Ibu Bapak, ice breakingnya bukan tarian, bukan nyanyian, bukan sholawatan, ataupun bukan pidato. Tapi teka-teki ya, teka-tekinya sederhana. Yang tahu jawab saja, karena ini tidak asing sebetulnya. Oke, keluhnya itu keluh. Ada yang kemarin hadir ya? Ada. Oke. Ada. Diganti atau keluhnya ada ibu tuh kawalan Bu. Bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Ketika 1 ditambah 1 sama dengan 0, maka 1 ditambah 8 berapa? 2. 1 tambah 8 2. Ada yang lain? 2. Oke, coba lagi. 8 ditambah 8 menjadi 4. Oke, 8 ditambah 8 dikurangi 8. Oke, hebat, tepuk tangan buat Ibu Bapak semua. Bisa dijelaskan sedikit Ibu terkait dengan ice breakingnya, kenapa jawabannya bisa benar terus? Yang jadi perhatiannya seperti apa? Boleh Ibu? Itu kan clue-nya bulat ya. Kalau angka 8 itu kan bulatannya ada 2. Jadi ya tinggal hitung aja. Kalau umpamanya 8 ditambah 8 dengan 4 kan bulatannya ada 4. Logikanya sih gitu saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak, ini sekarang kita akan menyaksikan. Mohon maaf, mohon izin. Ini proses tugas saya juga, demonstrasi kontekstual menggunakan segitiga restitusi. Ini saya di lab MPLB, karena saya mengajar di MPLB, jadi saya mengambil siswa juga dari kelas 11 MPLB. Boleh menyaksikan Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Naisya, silakan masuk. Ada apa ya Pak? Duduk dulu. Gini, tapi kamu jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Bapak dapat laporan dari ketua kelas kamu, katanya kamu berantem ya dengan Dika. Iya Pak, soalnya saya kesel sama dia. Kenapa kamu kesel? Dia selalu mencontek tugas saya. Oh, jadi kamu kesel karena dia selalu mencontek tugas kamu. Oke, lalu kamu berbuat apa terhadap Dika? Saya marah-marah sama dia Pak, sampai saya gak sengaja menggebrak mejanya. Tapi kamu punya alasan kan? Kenapa kamu bertindak seperti itu? Alasan kamu kenapa? Saya susah payah ngerjain tugas saya, terus dengan seenaknya Dika main nyontek-nyontek aja. Jadi saya ngerasa gak dihargain aja sih Pak kerjaan saya gitu. Oke. Jadi intinya kamu merasa tidak rela. Ya, pekerjaan kamu yang kamu buat susah payah, terus tiba-tiba Dika contek. Ya. Oke, Bapak hargai kamu tidak berbuat lebih buruk dengan berbuat yang lebih aneh-aneh selain kamu mengebrak meja Dika. Tapi coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Oke.
Kalau tidak, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati sesama teman, Pak. Oke, menghormati sama teman ya. Betul. Kira-kira menghormati sama teman itu kamu anggap penting tidak? Sangat penting. Kenapa dianggap penting? Ya, itu kewajiban kita kan, Pak, sebagai makhluk sosial. Kita harus saling menghormati, apalagi menghormati teman. Oke, jika seperti itu, kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Oke, kalau kamu mau, kira-kira ketika keadaan seperti itu, kejadian misalkan terulang kembali, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Mungkin saya akan lebih bersabar lagi, dan jika saya marah, saya akan menahan amarah saya. Lalu jika ada teman-teman saya mencontek tugas saya, mungkin saya akan melaporkannya terhadap guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Oke, saya sepakat. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan kejadian ini terulang kembali, jadi kamu jangan langsung melakukan tindakan. Jadi lebih baik kamu lapor dulu kepada wali kelas. Biarkanlah mereka menyontek, tapi kamu laporan aja, biar kamu tidak overthinking atau berbuat hal-hal yang memang di luar kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Baik, Pak. Jadi itu saja yang ingin Bapak konfirmasi, apakah itu benar atau tidak. Terima kasih ya. Jadi sekarang silakan kamu untuk ke kelas lagi. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Iya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiran? Iya, Pak. Oke, Kiran sini, Kiran. Kamu sedang apa? Lagi lihat pemandangan, Pak. Oke, boleh duduk dulu. Kiran, Bapak suka terima laporan dari guru piket. Katanya kamu suka datang kesiangan, betul? Iya, Pak, betul. Oke, sesuai ingatan kamu, kira-kira kamu udah berapa kali kesiangan datang ke sekolah? Seingat saya sih udah 5 kali, Pak. Wow, banyak juga ya. Iya. Oke, apakah kesiangan itu menurut kamu merupakan kesalahan atau bagaimana? Iya, Pak, maaf saya salah. Oke, gak apa-apa Kiran, karena setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Poin terpentingnya kita mau memperbaiki kesalahan itu. Nah, mau nggak kita sama-sama cari solusi untuk memperbaiki itu? Iya, mau, Pak. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya, kira-kira alasan kamu datang kesiangan ke sekolah itu kenapa? Saya sering begadang, Pak, sambil main handphone, jadi saya kurang tidur. Oh, jadi kamu suka bergadang? Iya, kamu Pak. tidur suka jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya, Pak. Bangun jam berapa? Bangun jam 6. Pantesan kamu datang ke sekolah. Iya. Baik, menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu apakah kamu melanggar atau tidak? Melanggar, Pak. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Disiplin ya. Disiplin itu penting nggak menurut kamu? Penting, Pak, karena membuat saya nggak datang terlambat ke sekolah dan saya juga bisa menghargai waktu. Oke, menghargai waktu. Bagi kamu menghargai waktu itu penting? Penting, Pak. Kenapa penting? Karena apa? Karena waktu adalah emas. Oke, kalau seperti itu, mau nggak kamu memperbaiki masalah yang sudah kamu alami ini? Mau, Pak. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa nanti ke depannya, atau apa yang kamu rencanakan ke depannya supaya bisa memperbaiki masalah ini? Saya akan tidur lebih cepat, terus saya gak begadang lagi biar gak berangkat ke sekolah kesiangan. Yakin akan seperti itu? Iya, yakin, Pak. Oke, kalau seperti itu nanti Bapak akan coba hubungi orang tua kamu juga. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya nanti orang tua kamu juga mengontrol kamu. Ya. Sehingga kamu tidak tidur malam, tidak terus lama-lama bermain HP, supaya nanti juga kamu bisa bangun tepat waktu, sehingga nanti kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Iya, Pak. Siap kamu untuk kedepannya seperti itu? Siap, Pak. Oke, kalau seperti itu silakan kamu lanjutkan lagi. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak barangkali karena memang waktunya
sebentar lagi zuhur, saya kembali lagi kepada moderator barangkali nanti akan ada sesi tanya jawab 1 atau 2. Saya persilakan ke Ibu Jadi. Terima kasih. Saya ucapkan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Bapak Hilman Fauzi. Luar biasa sekali ya pematerian hari ini. Semua materi yang disampaikan oleh Bapak Hilman Fauzi sungguh akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai guru. Baik, sesi kali ini akan dibuka sesi tanya jawab. Berapa orang Pak Hilman? Dua dulu saja. Baik, silakan ada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dampak ketika murid tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya. Itu pertama. Yang kedua, dan apa reaksi murid setelah dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Apakah mau langsung dijawab atau ditampung? Ditampung dulu aja ya. Boleh, silakan. Ini untuk orang yang kedua. Silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan Pak Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya memulihkan kembali semangat anak yang malas belajar supaya menjadi lebih semangat? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan kepada pemateri kita untuk menjawab dua pertanyaan. Ibu Bapak mohon izin saya menjawabnya dulu saja. Pertanyaan pertama dari Ibu dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Artinya kita berbuat sesuatu bukan karena paksaan, tapi kita tergerak, hati kita bergerak karena diri kita dan menggerakkan orang lain, tentunya karena kita memiliki tujuan ke depannya yang baik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Itu saja Ibu, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Mari akhiri kegiatan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, mangga bilik balai istirahat, punten.